Pernah nggak sih kamu lihat seseorang yang punya kekuasaan, lalu mikir, kok bisa ya dia yang jadi pemimpin? Kita semua pasti pernah menyaksikannya. Orang-orang yang kelihatannya tidak kompeten justru naik ke posisi penting, sementara yang lebih pintar dan mampu malah tetap di belakang. Bayangkan saja, seorang pejabat tinggi di lembaga kepolisian yang selama ini dikenal sebagai figur teladan, ternyata menyalahgunakan jabatannya untuk korupsi dalam proyek nasional. Ironisnya, dia sempat menerima berbagai penghargaan karena dianggap berprestasi, tapi di balik layar, ada permainan anggaran yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Atau seorang menteri yang dipercaya untuk mengurus bantuan bagi masyarakat miskin di tengah krisis pandemi. Jabatan yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup jutaan orang. Tapi ternyata, justru dari situlah dia mengambil keuntungan pribadi. Bantuan yang seharusnya menyelamatkan rakyat malah jadi ladang korupsi. Rakyat menderita, dia berpesta. Ini bukan hanya soal ketidakmampuan, tapi soal sistem yang memberi ruang bagi mereka yang jago bermain strategi, walaupun integritasnya dipertanyakan. Dan kita pun bertanya-tanya, kenapa yang amanah seringkali tak terdengar suaranya, sementara yang tak layak justru punya panggung paling besar? Dan polanya terasa terlalu sering terjadi, sampai-sampai tampak seperti disengaja. Tapi, gimana kalau memang iya? Gimana kalau ada logika tersembunyi di balik semua ini? Bahwa dalam sistem yang penuh kepentingan, orang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu kritis, dan mudah diarahkan justru lebih aman untuk dipasang di atas. Mereka jadi pion yang bisa dikendalikan. Bukan pemimpin yang berpikir sendiri dan membahayakan struktur kekuasaan. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan orang paling hebat, tapi orang yang cukup patuh dan bisa dijadikan alat, dan mungkin justru itulah sebabnya yang benar-benar layak malah jarang sekali dapat tempat. Hari ini kita akan menyelami pemikiran salah satu filsuf politik paling disalahpahami dalam sejarah, Niccolò Machiavelli, dan pandangannya yang tajam dan kadang kejam tentang hubungan antara kebodohan dan kekuasaan. Tapi ini bukan cuma soal filosofi zaman dulu. Ini juga menyangkut psikologi yang masih bekerja sampai sekarang. Di ruang rapat perusahaan, kantor politik, bahkan media sosial. Fakta pahitnya, kadang justru kepintaran itu sendiri yang bikin seseorang sulit mendapatkan kekuasaan. Dan memahami paradoks ini bisa jadi kunci untuk mengenali siapa yang sebenarnya sedang memanipulasi sistem, atau bahkan membantu kamu sendiri menemukan jalan menuju pengaruh. Pada abad ke-16 di Florence, saat sedang diasingkan dari dunia politik yang ia cintai, Niccolò Machiavelli menulis karya paling kontroversial dalam hidupnya, The Prince. Berbeda dari filsuf-filsuf idealis sebelumnya yang bicara soal dunia politik yang sempurna, Machiavelli memilih untuk membahas realita. Bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja di dunia nyata. Semua orang bisa melihat seperti apa penampilanmu, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu siapa dirimu. Kalimat ini merangkum inti dari pemikiran Machiavelli. Ia paham betul bahwa dalam dunia kekuasaan, persepsi seringkali lebih penting daripada kenyataan. Dan disinilah petunjuk pertama dari paradoks kita. Terlihat kompeten seringkali lebih penting daripada benar-benar kompeten. Machiavelli menyadari bahwa pemimpin yang terlalu menunjukkan kecerdasannya justru bisa menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kecerdasan sering datang bersama sifat-sifat yang justru bisa menjadi kelemahan dalam perebutan kekuasaan, seperti cara berpikir yang rumit, pertimbangan moral, dan kesadaran diri yang tinggi. Bayangkan kalau ada orang yang benar-benar cerdas masuk ke dunia kekuasaan. Mereka biasanya melihat masalah dengan cara yang lebih dalam dan rumit, sementara orang lain lebih suka penjelasan yang cepat dan gampang dimengerti. Orang pintar juga sering sadar akan batas kemampuannya dan tidak mau sembarangan memberi janji. Mereka suka bertanya dan mempertanyakan diri sendiri. Tapi anehnya, justru sikap seperti itu sering dianggap lemah. Di lingkungan politik, yang biasanya dihargai justru mereka yang berani ngomong lantang dan terlihat yakin.
meskipun belum tentu tahu apa-apa. Sementara orang bijak yang banyak mikir malah dianggap terlalu ragu-ragu. Lihat aja Sokrates, filsuf Yunani yang terkenal karena kebijaksanaannya. Dia bilang, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Tapi karena terlalu banyak bertanya dan berpikir, dia malah dihukum mati. Bandingkan dengan para pemimpin populis yang naik ke atas hanya karena janji-janji besar dan seolah-olah punya semua solusi. Lucunya, ada penelitian yang mendukung hal ini. Dalam sebuah studi dari Journal of Management tahun 2017, disebutkan bahwa kecerdasan memang penting dalam kepemimpinan, tapi hanya sampai titik tertentu. Kalau IQ-mu terlalu tinggi, justru bisa jadi kamu malah sulit jadi pemimpin. Kenapa? Karena orang yang terlalu pintar sering berpikir terlalu rumit dan akhirnya susah dipahami oleh orang kebanyakan. Akibatnya, mereka sulit membangun koneksi, sulit dipercaya dan sering dianggap nggak nyambung. Coba pikirin baik-baik. Bisa jadi, kamu gagal jadi pemimpin bukan karena kamu kurang pintar, tapi justru karena kamu terlalu pintar. Terlepas dari apakah kamu percaya atau tidak pada studi tersebut, hasilnya memaksa kita untuk berpikir ulang. Jenis kecerdasan seperti apa sih yang benar-benar membantu seseorang meraih kekuasaan? Karena pada kenyataannya, kecerdasan saja tidak cukup. Kalau kecerdasan bisa menjadi kelemahan dalam permainan kekuasaan, lalu sifat seperti apa yang justru membuat seseorang mudah naik ke puncak? Disinilah kita sampai pada satu prinsip psikologi yang menjelaskan kenapa kita seringkali justru mengikuti orang yang salah. Pernah nggak kamu sadar, kenapa orang yang paling keras suaranya dalam ruangan justru sering jadi yang paling berpengaruh? Padahal isi omongannya belum tentu benar. Fenomena ini berakar dalam cara kerja psikologi manusia. Di tahun 1990-an, psikolog David Dunning dan Justin Kruger menemukan apa yang kini disebut sebagai The Dunning-Kruger Effect, yaitu bias kognitif di mana orang yang kemampuannya terbatas justru sangat yakin bahwa mereka hebat, sementara orang yang benar-benar ahli malah cenderung meragukan dirinya sendiri karena sadar akan banyaknya hal yang belum mereka ketahui. Atau seperti yang pernah ditulis Shakespeare berabad-abad sebelumnya, si bodoh mengira dirinya bijak, tapi si bijak tahu bahwa dirinya bodoh. Meskipun belum ada istilah psikologis saat itu, Machiavelli pasti langsung mengenali prinsip ini sebagai kebenaran mendasar dalam dinamika kekuasaan. Dan riset-riset modern pun membuktikan bahwa pola ini benar-benar berpengaruh dalam konteks kepemimpinan. Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan di Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa orang-orang yang menunjukkan kepercayaan diri berlebihan justru lebih sering dianggap sebagai pemimpin oleh rekan-rekannya, terlepas dari apakah mereka benar-benar kompeten atau tidak. Ternyata, kesan yakin lebih meyakinkan daripada kemampuan yang terbukti. Contohnya, lihat saja tokoh seperti George Armstrong Custer. Ia sangat percaya diri hingga membuat keputusan militer yang berakhir bencana, tapi justru itulah yang membawanya naik pangkat dengan cepat dan membuat banyak orang setia padanya. Atau kita bisa melihat ke dunia teknologi. Para pendiri startup yang berbicara dengan gaya visioner yang mutlak seringkali mendapatkan pendanaan besar, mengalahkan pengusaha yang lebih berpengalaman tapi berbicara dengan cara yang lebih realistis. Adam Neumann dari WeWork adalah contoh nyata. Meskipun model bisnisnya rapuh, kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan membuatnya mampu menarik investasi hingga miliaran dolar, dan bahkan menciptakan semacam kultus pengikut. Pola ini tidak hanya terjadi di Barat. Di Jepang, Masayoshi Son dari SoftBank pernah kehilangan 70 miliar dolar karena investasi gagal, tapi tetap dipercaya para investor hanya karena karisma pribadinya. Di Rusia, para oligarki bukan naik karena kompetensi, tapi karena jaringan dan kepercayaan diri yang mereka tampilkan saat era privatisasi pasca Uni Soviet. Sementara itu, Singapura justru membangun sistem seleksi kepemimpinan yang secara khusus dirancang untuk mencegah orang yang hanya percaya diri.
tanpa kompetensi masuk ke posisi tinggi. Lalu, pada tahun 2012, peneliti dari Stanford dan University of Houston menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam kelompok tanpa struktur yang jelas, narsisme adalah faktor paling kuat yang menentukan siapa yang muncul sebagai pemimpin. Masalahnya, kelompok yang dipimpin oleh orang narsis tidak benar-benar tampil lebih baik. Mereka hanya merasa bahwa mereka melakukannya dengan baik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Otak kita punya kebiasaan menggunakan jalan pintas mental saat menilai orang lain. Orang yang terlihat percaya diri langsung diasosiasikan dengan orang yang kompeten. Sikap tegas diasumsikan sebagai tanda pemikiran yang jernih. Di masa lalu, zaman nenek moyang kita, cara menilai seperti ini mungkin berguna karena lingkungan hidup lebih sederhana. Tapi di dunia modern yang jauh lebih kompleks, kebiasaan ini bisa menyesatkan. Karena dalam dunia nyata, orang yang benar-benar ahli justru sering mengakui bahwa masih banyak hal yang mereka belum tahu. Inilah yang disebut sebagai ilusi kepercayaan diri, yang bisa menjelaskan kenapa orang yang kurang kompeten seringkali justru naik ke tampuk kekuasaan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik semua ini. Sebuah mekanisme tersembunyi yang membuat orang-orang tak kompeten bisa bertahan lama, bahkan mengakar dalam seluruh organisasi. Machiavelli pernah mengamati satu hal penting dalam struktur kekuasaan. Pemimpin yang tidak kompeten cenderung mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang bahkan lebih tidak kompeten. Dalam bukunya The Prince, Machiavelli menulis, cara pertama untuk menilai kecerdasan seorang penguasa adalah dengan melihat siapa orang-orang di sekelilingnya. Pemimpin yang lemah secara sengaja memilih bawahan yang lebih lemah supaya posisinya tidak terancam. Ini menciptakan efek berantai, di mana ketidakmampuan menjadi sistematis, bahkan terlembagakan. Fenomena ini disebut sebagai competence threatening, atau ancaman terhadap kompetensi. Pemimpin yang merasa tidak aman akan takut pada anggota tim yang lebih kompeten, karena bisa saja mereka membuka kelemahannya, atau lebih parah, menggantikan dia. Akibatnya, yang dicari bukan lagi kemampuan, melainkan kesetiaan dan kepribadian yang tidak mengancam. Bayangkan ini seperti kekeringan kompetensi yang menyebar dari pusat kekuasaan ke seluruh bagian organisasi. Di masa pemerintahan Kaisar Commodus di Roma, para pejabat cakap secara sistematis digantikan oleh penjilat dan penghibur. Hasilnya, kejatuhan Roma makin cepat. Di Brasil masa kini, sistem politik bernama Centrão memperkuat pola ini. Jabatan penting diberikan bukan karena kemampuan, tapi karena koneksi pribadi dan loyalitas politik. Di Afrika, negara seperti Zimbabwe di bawah pemerintahan akhir Mugabe juga mengalami hal serupa. Para administrator berkompeten diganti dengan loyalis partai, yang akhirnya berdampak buruk secara ekonomi. Dan hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Di berbagai level pemerintahan, jabatan strategis sering kali diberikan, bukan karena keahlian, tapi karena kedekatan politik, koneksi keluarga, atau balas budi. Ada kasus di mana orang yang tidak punya latar belakang kesehatan ditunjuk jadi direksi rumah sakit milik negara, atau proyek nasional bernilai triliunan rupiah dikelola oleh orang yang tak punya pengalaman teknis. Dan seperti efek domino, ketika pucuknya tak kompeten, lapisan di bawah ikut terisi orang-orang yang sekedar bisa bekerja sama, bukan yang benar-benar mampu. Inilah yang disebut sebagai kekeringan kompetensi sistemik. Sebuah pola di mana kualitas bukan lagi syarat utama, melainkan loyalitas dan pencitraan. Dan begitu pola ini mendarah daging, kerusakan jadi tak terhindarkan. Fenomena ini dalam dunia sains organisasi disebut homofili, yaitu kecenderungan orang untuk berkumpul dengan orang yang mirip dengan mereka. Dalam struktur kekuasaan, ini berarti pemimpin yang tidak kompeten menciptakan pulau-pulau ketidakmampuan di sekelilingnya. Lingkaran ini kemudian terlindung dari sudut pandang berbeda dan kritik yang membangun. Coba tanya diri sendiri, pernahkah kamu bekerja di tempat di mana bertanya dianggap mengganggu? Atau menyampaikan pendapat dianggap enggak kompak sama tim? Kalau iya, bisa jadi kamu sedang menyaksikan jaringan ketidakmampuan yang sedang berjalan.
Yang lebih menyedihkan, meski kita sudah tahu semua ini, kita masih saja sering terpesona oleh pemimpin yang menawarkan jawaban sederhana untuk persoalan yang rumit. Kerentanan inilah yang membuat ketidakmampuan tetap bertahan hidup, meski kita berniat baik untuk menghindarinya. Kenapa kita sering memilih pemimpin yang memberikan jawaban sederhana untuk masalah yang rumit? Jawabannya ada dalam psikologi kognitif dan dalam kebutuhan dasar manusia akan kepastian di dunia yang penuh ketidakpastian. Para ahli sejati biasanya berbicara dengan nuansa. Mereka sadar bahwa pengetahuan mereka punya batas. Mereka melihat kompleksitas. Mereka mengakui adanya kompromi dan konsekuensi. Tapi, justru karena itulah, jawaban dari para ahli sering terasa tidak memuaskan bagi kebutuhan psikologis kita. Seperti kata Machiavelli, sebagian besar manusia merasa cukup dengan penampilan seolah itu adalah kenyataan. Mereka lebih mudah dipengaruhi oleh apa yang terlihat daripada oleh apa yang sebenarnya ada. Lewat kalimat ini, Machiavelli menyentuh satu kebenaran mendalam tentang psikologi manusia. Kita menginginkan kepastian, meskipun kepastian itu tidak mungkin atau tidak realistis. Coba lihat apa yang terjadi saat dunia dilanda krisis atau ketidakpastian. Orang-orang jarang berkumpul di belakang pemimpin yang berkata, "Situasi ini rumit, tidak ada jawaban mudah. Kita harus berpikir hati-hati dan siap menerima konsekuensi." Sebaliknya, mereka cenderung mengikuti orang yang berkata dengan yakin, "Aku satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini. Solusinya sederhana." Lihat bagaimana para ilmuwan lingkungan berbicara soal perubahan iklim. Mereka memberikan penjelasan dengan hati-hati, menyebutkan berbagai kemungkinan, dan rekomendasi kebijakan yang rumit. Tapi di sisi lain, tokoh-tokoh populer di media sering menyampaikan isu ini dengan keyakinan mutlak dan narasi yang sangat disederhanakan. Pendekatan ilmiah memang jujur secara intelektual, tapi kalah saing dengan narasi sederhana yang memberikan kenyamanan psikologis. Hal serupa terjadi dalam debat soal layanan kesehatan. Para dokter atau ahli kebijakan biasanya mengatakan setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan, dan kita harus memilih mana yang paling seimbang. Sementara, politisi sering datang dengan janji-janji manis. Sistem ini akan menyelesaikan semuanya tanpa risiko, tanpa kerugian. Lalu, pendekatan mana yang biasanya mendapatkan dukungan publik? Yang sederhana dan terdengar pasti, meskipun mungkin mustahil secara logika. Dalam sebuah eksperimen yang cukup mengejutkan tahun 2017, peneliti dari Yale menemukan fakta mengganggu tentang cara kita memproses informasi politik. Para peserta diminta menganalisis kebijakan publik berbasis data matematika yang kompleks. Hasilnya mengejutkan. Kemampuan mereka memahami data sangat dipengaruhi oleh apakah hasil dari data itu sesuai atau bertentangan dengan keyakinan politik mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, peserta dengan kemampuan matematika tertinggi justru menunjukkan pola paling kuat. Mereka menggunakan kecerdasannya bukan untuk mencari jawaban yang benar, tapi untuk membenarkan kesimpulan yang sudah mereka yakini sejak awal. Dalam psikologi, hal ini disebut cognitive closure, yaitu dorongan kuat dalam diri kita untuk mencari jawaban pasti, daripada terus berada dalam ketidakpastian. Penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang merasa terancam atau tidak aman, kebutuhan mereka akan kepastian mutlak meningkat drastis. Mereka jadi lebih mudah menerima cara berpikir hitam putih dan lebih terbuka pada pemimpin otoriter yang tampil yakin tanpa ragu. Inilah dinamika yang berbahaya. Semakin kompleks dan menakutkan dunia ini, semakin besar pula kerentanan kita terhadap pemikiran sederhana dan pemimpin yang menjual kepastian palsu. Bisa dibilang, ini seperti kegagalan sistem imun psikologis. Justru saat kita paling butuh berpikir dengan nuansa dan logika, otak kita malah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Tanya dirimu sendiri, pernah enggak kamu merasa tertarik pada penjelasan yang sangat sederhana dan terdengar pasti, padahal kamu tahu kenyataannya mungkin lebih rumit? Kalau iya, itu adalah contoh prinsip ini sedang bekerja dalam pikiranmu sendiri. Tapi, kenyamanan psikologis terhadap kesederhanaan baru, sebagian kecil dari gambaran besar.
ada sisi yang jauh lebih mengganggu, yang menjelaskan kenapa kecerdasan saja tidak cukup untuk melawan kekuasaan manipulatif. Dan disinilah pemikiran Machiavelli jadi benar-benar menggelisahkan. Ia menyatakan bahwa pertimbangan moral justru menjadi kelemahan bagi orang cerdas dalam perebutan kekuasaan. Dalam salah satu kutipannya yang paling kontroversial, Machiavelli menulis, seorang penguasa yang ingin mempertahankan posisinya harus belajar untuk tidak selalu menjadi orang baik dan menggunakan pengetahuan itu sesuai kebutuhan. Artinya, orang cerdas yang biasanya punya pandangan moral yang lebih kompleks justru bisa terhambat dalam persaingan kekuasaan. Kenapa? Karena mereka membatasi diri. Sementara lawan mereka yang tidak terbebani oleh moral bisa menggunakan taktik yang lebih kejam dan efektif. Dalam dunia yang kompetitif, orang yang bersedia melanggar garis etika punya akses ke strategi yang tidak bisa digunakan oleh pesaingnya yang bermoral. Mereka bisa membuat janji tanpa niat menepati. Mereka bisa menjatuhkan lawan lewat tipu daya, fitnah, dan manipulasi. Mereka bisa memanfaatkan ketakutan dan prasangka yang tidak berani disentuh oleh orang lain. Lihat saja perbandingan nasib antara Cicero dan Julius Caesar di zaman Romawi kuno. Cicero, seorang pemikir brilian dan berprinsip tinggi, pada akhirnya kalah dalam perebutan kekuasaan melawan Caesar, yang tak ragu menyeberangi sungai Rubicon, baik secara harfiah maupun simbolis. Ia dengan berani melanggar norma-norma yang lawan-lawannya masih hormati. Di masa modern, kita juga melihat kandidat yang etis seringkali kesulitan melawan para pesaing yang siap menggunakan kebohongan dan pembunuhan karakter. Dalam dunia organisasi, peneliti dari University of British Columbia menemukan bahwa sifat-sifat psikopat seperti kurang empati justru bisa mempercepat karir seseorang, asalkan dibarengi dengan pesona sosial. Fenomena ini disebut oleh para ahli teori permainan sebagai race to the bottom, atau lomba menuju dasar. Saat taktik tidak etis terbukti berhasil, orang lain merasa terpaksa ikut memakai cara yang sama agar tidak tertinggal. Lama-kelamaan, sistem pun bisa berubah total, di mana perilaku tidak etis menjadi hal biasa, bukan lagi penyimpangan. Mungkin setelah memahami dinamika gelap ini, kamu merasa semuanya tampak putus asa. Tapi tidak semua lingkungan memberikan hadiah pada ketidakmampuan dan perilaku buruk. Dengan mengenali kondisi seperti apa yang membuat kebodohan dan kekuasaan bisa tumbuh subur, kita bisa mulai mendesain sistem yang lebih memilih orang-orang yang benar-benar layak. Machiavelli pun menyadari bahwa setiap lingkungan punya standar keberhasilan yang berbeda-beda. Ada konteks yang memang secara alami memilih orang kompeten, dan ada juga yang justru jadi ladang subur bagi yang tidak kompeten. Apa yang menentukan jenis lingkungan seperti apa yang akan terbentuk? Ada beberapa faktor struktural utama. Pertama, sistem umpan balik dan akuntabilitas. Dalam lingkungan di mana setiap keputusan langsung terlihat hasilnya dan ada evaluasi yang jelas, ketidakmampuan akan cepat terbongkar. Bayangkan seorang dokter bedah yang pasiennya terus meninggal atau insinyur jembatan yang desainnya roboh. Bidang-bidang seperti ini secara alami menyaring orang-orang yang benar-benar kompeten, karena kegagalan sangat nyata dan berdampak besar. Tapi dalam lingkungan di mana umpan balik terlambat, tidak langsung, atau mudah dimanipulasi, ketidakmampuan bisa bertahan tanpa batas waktu. Misalnya, sistem politik yang hasil kebijakannya bisa disalahkan ke pemerintahan sebelumnya. Perusahaan yang hasil akhirnya bisa disulap agar terlihat bagus lewat trik akuntansi. Media yang lebih mementingkan hiburan daripada akurasi. Semua itu adalah tempat subur bagi orang yang tidak kompeten untuk naik ke atas. Kedua, desain institusi dan distribusi kekuasaan. Sistem dengan kekuasaan terpusat dan tanpa pengawasan yang kuat akan memudahkan ketidakmampuan untuk tumbuh tanpa hambatan. Contohnya, keruntuhan Uni Soviet sebagian besar dipercepat oleh sistem yang memusatkan kekuasaan pada segelintir orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, struktur pemerintahan korporasi di Jerman yang dikenal dengan dual board system, di mana manajemen dan pengawasan dipisahkan, telah terbukti memberikan perlindungan struktural terhadap kepemimpinan yang tidak kompeten. Ketiga,
asimetri informasi dan kompleksitas. Ketika keberhasilan bisa diukur dan dibandingkan dengan mudah, biasanya kompetensi akan menang. Tapi saat tujuan tidak jelas atau kesuksesan dinilai secara subjektif, maka gaya seringkali mengalahkan isi. Machiavelli menulis, manusia lebih sering menilai dengan mata daripada dengan tangan, karena semua orang bisa melihat, tapi hanya sedikit yang bisa benar-benar menyentuh. Maksudnya, kebanyakan orang menilai orang lain hanya dari kesan luar, bukan dari pemahaman mendalam. Apalagi di bidang-bidang yang kompleks, di mana hanya sedikit orang yang benar-benar punya kapasitas untuk menilai secara objektif. Keempat, insentif ekonomi. Sistem yang memberi hadiah atas performa jangka pendek dan mengabaikan hasil jangka panjang sangat rentan melahirkan pemimpin yang tak kompeten tapi menawan di permukaan. Krisis finansial 2008 adalah contoh nyata. Insentif yang fokus pada keuntungan cepat tanpa peduli risiko menciptakan kepemimpinan yang lebih peduli tampilan daripada substansi. Sekarang, cobalah tanya diri sendiri. Di lingkungan tempat kamu hidup dan bekerja, faktor apa yang mendorong kompetensi, dan faktor mana yang justru membiarkan ketidakmampuan tumbuh? Memahami kekuatan-kekuatan struktural ini bisa membantu kamu mengambil langkah yang lebih bijak, baik untuk dirimu sendiri maupun dalam menilai sistem di sekitarmu. Jangan kira pemimpin yang enggak kompeten itu cuma duduk manis lalu tiba-tiba bisa bertahan lama. Mereka pintar memainkan emosi dan pola pikir orang banyak. Mereka pakai taktik psikologis yang halus tapi efektif, dan sayangnya seringkali berhasil. Inilah beberapa taktik psikologis yang sering mereka gunakan. 1. Eksploitasi tribalisme dan politik identitas. Dengan menciptakan garis tegas antara kami dan mereka, kritik yang masuk akal bisa diubah menjadi serangan dari musuh. Ini membuat mereka kebal dari tanggung jawab, dan pada saat yang sama memperkuat loyalitas emosional para pendukungnya. Dalam psikologi, ini disebut identity fusion, ketika identitas pemimpin menyatu dengan identitas kelompok pendukung. Setelah ini terjadi, mengkritik pemimpin terasa seperti menyerang kelompok itu sendiri, dan secara tidak langsung menyerang diri para pendukungnya. Lihat bagaimana para pemimpin sekte seperti Jim Jones menciptakan mentalitas kami versus mereka. Atau dalam skala negara, di Malaysia, mantan PM Najib Razak memanfaatkan ketegangan etnis untuk mempertahankan kekuasaan meski tersandung kasus korupsi. Di Brasil, polarisasi ekstrim di bawah Bolsonaro menunjukkan bagaimana identitas kelompok bisa mengalahkan fakta. 2. Menerapkan overload informasi dan kekacauan kognitif. Dengan terus menciptakan kontroversi, krisis, dan kegaduhan, para pemimpin ini membanjiri kita dengan informasi. Akhirnya, energi mental kita habis hanya untuk memproses hal-hal ini, dan kita tak punya tenaga lagi untuk menganalisis dengan jernih, apalagi melawan secara terorganisir. 3. Menggunakan double think ala George Orwell, yaitu kemampuan untuk memegang dua keyakinan yang saling bertentangan di saat yang sama, dengan terus mengganti posisi, memelintir sejarah, dan membingungkan realitas. Mereka menciptakan situasi di mana kebenaran terasa subjektif dan akuntabilitas menjadi mustahil. Machiavelli juga menulis, kerumunan massa selalu tertipu oleh penampilan. Dunia ini sebagian besar terdiri dari mereka. Ini bukan karena Machiavelli merendahkan orang biasa, tapi karena ia paham bahwa semua manusia, termasuk kita, punya kerentanan psikologis yang sama. Otak kita berevolusi di dunia yang lebih sederhana, sehingga di dunia informasi yang kompleks, kita mudah dimanipulasi. 4. Memanfaatkan kondisi ekonomi yang rentan dan celah sistemik. Saat orang-orang mengalami tekanan ekonomi atau merasa cemas akan masa depan, mereka jadi lebih mudah dipengaruhi oleh pemimpin yang menawarkan solusi sederhana untuk masalah struktural yang kompleks. Di banyak wilayah pasca industri di seluruh dunia, kecemasan ekonomi menciptakan lahan subur bagi kepemimpinan yang tidak kompeten, yang lebih suka mencari kambing hitam daripada memberikan analisis jujur. Sekarang pikirkan, bagaimana dengan konsumsi mediamu sendiri? Seberapa sering kamu terbawa arus isu-isu sensasional dan kemarahan yang sedang viral?
dibanding benar-benar fokus pada persoalan yang lebih dalam dan berdampak besar. Itulah prinsip ini sedang bekerja. Menyadari pola-pola gelap ini penting, tapi belum cukup. Kita membutuhkan strategi konkret untuk melindungi diri sendiri dan komunitas kita dari pengaruh mereka. Di tingkat individu, kesadaran adalah pertahanan pertama kita. Dengan memahami kekuatan-kekuatan tersembunyi yang memengaruhi cara berpikir, kita jadi lebih sulit dimanipulasi. Dan pertahanan ini berdiri di atas 3 kebiasaan penting. 1. Rendah hati secara intelektual, yakni kemampuan untuk menyadari bahwa pengetahuan kita terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rendah hati secara intelektual lebih baik dalam menilai ide berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kepercayaan diri pembicaranya. Kerendahan hati ini seperti sistem imun kognitif. Ia melindungi kita dari manipulasi dan kepastian palsu, sama seperti sistem imun tubuh melindungi kita dari infeksi. 2. Punya kecerdasan dalam menyaring informasi, kemampuan membedakan mana informasi yang benar-benar bernilai dan mana yang cuma sekedar tontonan atau sensasi. Ini berarti kita harus cermat memilih sumber, mempertanyakan cara penyampaiannya, dan fokus pada kualitas isi, bukan sekedar banyaknya informasi yang masuk. Warren Buffett pernah bilang, orang sukses itu justru berkata tidak pada hampir semua hal. Prinsip itu juga berlaku saat kita menyerap informasi. Orang bijak justru mengabaikan kebisingan dan hanya memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. 3. Refleksi filosofis, yaitu kebiasaan untuk mundur sejenak dari badai informasi harian dan merenungi prinsip-prinsip yang lebih dalam. Filsuf Stoa kuno menyarankan refleksi harian agar kita tidak reaktif secara emosional. Francis Bacon berkata, orang bijak akan menciptakan lebih banyak kesempatan daripada yang ia temukan. Refleksi membuat kita menjadi subjek aktif dalam mengatur pola pikir, bukan hanya konsumen pasif informasi. Aturan-aturan ini membuat jargon dan kerahasiaan tidak bisa lagi digunakan untuk menyembunyikan kegagalan. Dan semua benang merah ini berpulang pada satu fondasi besar, pendidikan. Bukan sekedar mengajarkan keterampilan teknis, tetapi harus juga memprioritaskan berpikir kritis dan etika berpikir. Itulah bekal untuk menciptakan dunia di mana kepemimpinan tidak ditentukan oleh kebisingan, pesona, atau manipulasi, tapi oleh kapasitas berpikir jernih dan bertindak dengan bijak. Jadi coba tanyakan pada dirimu sendiri, di komunitasmu perlindungan-perlindungan seperti apa yang sudah ada, dan apa yang masih absen. Jika kita merancang ulang sistem kita berdasarkan kompetensi, kerendahan hati, dan kebenaran, seperti apa dunia yang bisa kita bangun? Di akhir perjalanan ini, kita kembali pada sosok yang menjadi inspirasi seluruh pembahasan ini, Niccolo Machiavelli. Selama berabad-abad, Machiavelli sering disalahpahami. Ia bukan sedang mempromosikan pola kekuasaan gelap yang ia tulis, tapi justru membongkarnya. Ia percaya bahwa dengan memahami cara kerja kekuasaan yang sebenarnya, bukan hanya yang kita harapkan, kita bisa membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Ia pernah berkata, bukan gelar yang memberi kehormatan pada seseorang, tapi orang itulah yang memberi kehormatan pada gelar. Sebuah pengingat penting, kekuasaan tidak pantas dihormati hanya karena statusnya. Ia baru layak dihormati jika digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Persimpangan antara filsafat politik Machiavelli dan psikologi modern membuka kenyataan yang tidak nyaman tentang sifat dasar manusia dan sistem sosial. Namun justru kenyataan yang tidak nyaman inilah yang kita butuhkan. Jika kita sungguh ingin menciptakan masa depan yang lebih baik, jalan keluar bukanlah dengan menyangkal bahwa dinamika ini ada, tapi dengan memahaminya cukup dalam, agar kita bisa melampauinya. Dengan merancang sistem yang mengakui kelemahan manusia, bukan mengeksploitasinya. Dengan membangun kebiasaan pribadi yang menguatkan diri kita terhadap manipulasi. Dan yang paling penting, meskipun kebodohan kadang bisa meraih kekuasaan, kecerdasan yang disertai keberanian moral tetap menjadi harapan terbaik kita
untuk menciptakan masyarakat di mana keahlian dan integritas benar-benar dihargai. Sekarang, mari kembalikan pertanyaannya kepadamu. Apa dinamika seperti ini yang pernah kamu lihat di sekitarmu? Pernahkah kamu menyaksikan pola-pola ini terjadi di komunitas, tempat kerja, atau bahkan dalam skala nasional? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan jika kamu merasa eksplorasi ini membuka wawasan baru, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingatlah, memahami kegelapan bukan berarti menyerah padanya. Itu berarti kamu sedang mendapatkan kekuatan untuk menciptakan cahaya.